Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz David. Ini kalau kami di Sumatera nggak manggil ibu, mak. Jadi saya panggil mak ya. Mak. Ya. Adem. Saya ingat mak saya di Aceh gitu. Ya, terima kasih. Topik yang cukup menarik, ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita dengan anak, terkadang kita dengan pasangan, terkadang sama tetangga, terkadang sama diri sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan Ain? Ain itu adalah sifat kemanusiaan ketika derajatnya itu belum masuk kepada manusia. Jadi kalau kita belajar di pesantren nih, kalau di Aceh namanya dayah. Mahwal insan. Apa itu manusia? Iya. Apa itu manusia, Bu? Orang ya. Orang ada ya. Kalau di sawah namanya orang-orangan. Gitu. Al-insan hayawanun natiq. Apa hayawan natiq? Hewan yang bercakap-cakap. Makanya kalimat insan itu nggak ada konotasi gender di sana. Ada insan itu laki-laki dan perempuan. Ya. Nggak ada. Nggak dijelaskan di situ. Ada dijelaskan itu, ya. Karena insan itu adalah sifat kemanusiaan. Orang mengatakan hakikah insaniyah. Jadi ketika kita berproses, ini proses nih Bu ya. Ini kalau kadang-kadang kita kan sama dulu waktu pacaran kan panggilnya say gitu ya. Iya, waktu belum nikah. Belum nikah gitu say gitu ya. Itu say, kalau biasanya sayur gitu kan. Setelah nikah gitu kan, tiba-tiba syaiton gitu. Jangan panggil gitu sama ya, gak boleh. Apalagi sama anak gitu. Sini lo, gak boleh. Kenapa? Ini kenapa? Karena setiap manusia itu punya hati. Inilah yang disebut dengan core bahasa Inggris. Inti. Pusat ketika manusia berubah menjadi manusia yang tadi kita inginkan dalam kehidupan kita. Makanya hati ini harus dikomunikasikan. Komunikasi sama hati. Pernah Bu komunikasi sama hati? Ngomong sama hati Bu. Ngomong susah sama hati. Ya. Sama hati nanya, lu gimana kabar hari ini? Oh. Meri namhe. Up to Mary. Jadi nggak bisa kita komunikasi. Kenapa? Tidak mampu kita kenali diri kita. Iya. Sehingga ketika kita tidak mampu mengenali diri kita, otak kita itu memberikan simultan. Dia berikan ini. Kenapa? Hati kita yang tadi saya sampaikan itu belum hadir di situ Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mampu menghadirkan Allah dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika belum hadir, maka kita berpikir nih. Apapun itu kita coba serap, kita pikirkan. Makanya dalam beragama, namanya din ya. Dia udin Bu, din. Kan udin Bu ya. Din itu apa? Agama. Din itu orang mengatakan agama, tetapi din itu adalah keberhutangan kita sebagai manusia dengan Allah. Masya Allah. Apa Ustaz? Keberhutangan. Kayaknya kan dibilang al-wa'du dainon. Ya. Din itu konsepnya. Jadi ketika kita punya keberhutangan, bukan hutang ya. Iya. Keberhutangan, rasa tanggung jawab kita kepada Allah, maka kita hadirkan Allah dalam diri kita. Nah, Ain itu mencoba menegasikan, mengolehkan. Jadi ketika kita mikir, udahlah jangan. Akhirnya kita lihat mobil orang itu ada Alphard gitu ya. Kapan gua bisa beli Alphard? Iya. Ketika lihat anak gadis orang cantik banget gitu kan.
Ini ngomong gaya anak jaksel gitu kan. Ya, Jackson. Ya, jadi ketika kita tidak bisa menghadirkan, maka pikiran kita nggak terkontrol, Bapak Ibu-Ibu. Iya. Kepikiran entah macam-macam. Nah, disitulah masuk energi negatif dalam diri kita. Yang tadinya suami kita ganteng, waktu kita mau nikah, duduk di pelaminan. Kita lihat, hari ini wajah dia kita lihat kok lain setelah bersuami dengan dia. Iki sopo tau kan lo. Ini jarak, kenapa? Alam pikiran kita, makanya kan nikah itu kan kita berjanji sebenarnya. Iya. Berjanji kita menegasikan orang lain, kita hadirkan sosok lain yang juga manusia supaya menjadi pendamping kita. Nah, ain itu mencoba mengganggu garis-garis itu. Ain itu dimulai dari mata. Bukan dari hati, Bu ya. Maaf, Bu, saya punya anak 5 gitu. Nggak boleh dari mata jatuh ke hati kan. Iya. Nah, dari mata. Mata itu kemudian apa? Dia memberikan dorongan, temptation bahasa orang bilang. Hasrat, desires, keinginan. Nah, ketika tidak terkontrol, maka hati tidak membisikkan. Orang bilang apa? Bisikan hati nurani. Nah, dia roaming, nggak ada sinyal dengan kita punya hati. Ya. Sehingga ain itu membelenggu pikiran kita, mata kita. Nah, ketika itulah kita melihat segala sesuatu di samping kita serba salah. Itu tadi yang disampaikan. Akhirnya apa? Karena hati kita tidak terkomunikasi, akhirnya alam pikiran kita tidak tenang. Ketika alam pikiran tidak tenang, maka apapun yang Bapak Ibu atau emak-emak lakukan di rumah nggak tenang, gelisah. Nah ini kenapa kemudian ini? Tadi dibilang Pak tadi ada yang sampai sakit dan meninggal. Ya, itu bisa, Bu. Bisa kenapa? Karena dia tidak lagi mampu mengontrolnya. Makanya hari ini ketika kita bermuamalah bahasa Arabnya. Apa itu muamalah? Berhubungan baik dengan siapapun. Kita harus melihat dari aspek hati nurani. Kalau tidak, maka kita akan melihat orang tersebut sebagai, maaf kata, sebagai musuh, saingan, rival. Bahkan kita kagum. Setelah ain itu membumi ini Ustadz, dalam pikiran kita, maka masuk yang namanya, dari tadi saya bilang sama Ustadz David, dari ain ke aib. Ain ke aib. Aib, kita akan menggunjing orang lain. Oh, dia baru beli kulkas baru gitu. Kita SMS tadi saya sampaikan. Apa SMS? Senang melihat orang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, itu udah mulai dia kita bergosip. Ghibah bahasa agamanya. Karena apa? Ain yang masuk dalam pikiran menutup, ini namanya khatam Allah. Ini kalau hati nurani sudah ditutup, secantik apapun kita itu tidak akan ada lagi aura-aura yang itu ada hati nurani. Karena apa? Tidak mampu memberikan pengaruhnya pada perilaku sehari-hari. Sehingga hari ini kita lihat orang semakin dia berada, kehidupannya semakin tidak berada. Kenapa? Karena kemampuan dia mengelola pikiran, ini pikirannya ini paling susah, Bu. Tadi saya sampaikan apa? Nggak bisa kita kelola pikiran. Ini ibu-ibu lihat saya nih. Orang Aceh nih, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu ya. Terus ibu akan terus berpikir, oh begini. Nah, itulah kemudian kenapa ain ini menjadi sangat bahaya. Ibu-ibu harus ajarkan di rumah tangga dengan pasangan, dengan lingkungan, segala sesuatu dipindahkan dari aspek kesayaan, dalam bahasa Arab disebut dengan konsep al-ana, menjadi di situ kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, maka pintu langit akan membuka keberkahan. Masya Allah. Dan kita kan selalu bilang waktu nikah, semoga samara ya. Iya, sakin. Apa? Samara. Samara, Bu. Samara. Coba samara apa? Mawadah, rahmah. Bu. Kalau di Aceh Samara, kalau di sini Samawa. Kalau di atas namanya Samawi. Foto baik, foto. Jadi itu adalah bekal kita. Ya. Kalau hati kita tidak terpelihara, kita tidak hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang kita berzikir, Ustadz David,
maka ain itu akan menggerogoti kita ibarat kanker dalam kehidupan kita. Masya Demikian.